Berpikir itu hal yang sulit, makanya tidak banyak yang melakukannya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How Successful People Think karya John C. Maxwell. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara pikir orang sukses. Apa kesamaan para orang sukses? Apakah kamu penasaran? Apa yang membuat seseorang bisa sukses? Mungkin salah satu kesamaannya adalah cara mereka berpikir. Mereka tidak takut berbeda dan berusaha menciptakan jalan mereka sendiri. Namun, jalan yang dipilih kadang bisa terasa kesepian. Wajar saja, manusia adalah makhluk sosial. Kita berusaha agar bisa diterima oleh orang lain. Alhasil, kamu mungkin terjebak dalam kondisi yang sudah ada. Kamu tidak berani bertanya hal yang berbeda karena takut dianggap aneh atau bahkan dicap gila. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mindset orang sukses. Bagaimana perasaan kamu setiap harinya? Apakah kamu akan memulainya dengan bilang gini, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik, atau saya akan menjadi lebih baik? Kebanyakan orang seringkali berada pada salah satu dari 2 kategori ini. Orang yang hanya ingin bekerja dengan baik seringkali hanya berpikir kalau yang penting dirinya bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Tapi seringkali orang itu tidak fokus pada perbaikan atau pertumbuhan. Yang penting ketika diminta mengerjakan sesuatu maka hasilnya baik. Namun mungkin saja hal ini bisa membuat kamu merasa kosong. Kamu merasa ada yang kurang, yaitu sebuah tujuan dan makna atas apa yang akan kamu lakukan. Lama-kelamaan bekerja terasa begitu monoton. Sebaliknya, seseorang yang selalu berusaha ingin menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri akan selalu mencari peluang untuk sukses. Dia akan selalu bertanya, apakah hari ini saya lebih baik daripada kemarin? Ini adalah cara membandingkan yang benar. Ketika kita malah membandingkan dengan orang lain, maka yang muncul adalah iri, cemas, dan insecure. Kita jadi bertanya-tanya, kok dia bisa dapat promosi sih? Padahal kan kerjanya gitu aja, nggak lebih pintar juga dan sebagainya. Ini adalah usaha yang sia-sia. Bahkan orang yang sukses mengerti kalau kesuksesan orang lain itu tidak penting, karena tidak ada hubungannya dengan nilai dirimu atau potensi dirimu di masa depan. Tujuannya bukan untuk berkompetisi dengan orang lain, bukan juga jadi lebih baik daripada orang lain. Tapi fokusnya adalah menjadi versi diri sendiri yang lebih baik dan melihat tantangan sebagai jalan untuk bertumbuh. Ada tips lain yang menarik. Jika kamu ingin sukses, mimpi besar saja tidak cukup. Kamu perlu berpikir lebih realistis. Maksudnya apa? Artinya, kamu perlu menyusun rencana untuk mencapainya. Contohnya gini, seorang pengusaha yang tidak punya mindset yang realistis akan terjebak pada harapan dan pikiran positif atas masa depan perusahaannya. Tentu saja, ini merupakan perilaku yang baik. Tapi jika dia tidak mulai menyusun strategi yang tepat, maka semua itu hanya berakhir di mimpi saja. Tujuan berpikir realistis adalah untuk menjadi pemimpin yang baik. Tidak lagi bicara sesuatu yang ada di awang-awang, tapi mulai bicara hal yang membumi, apa yang bisa dikerjakan untuk meraih kesuksesan. Kedua, berpikir dengan cara baru. Kita seringkali terjebak untuk menerima dan menjalani apa yang sudah ada. Misalnya, terjebak dalam tradisi tertentu atau terjebak dalam sebuah mindset, kita dari dulu sudah begini kok. Kita terbiasa mengikuti apa yang dikatakan kelompok karena kita butuh kelompok. Kita tidak ingin dianggap berbeda, dianggap aneh, dan dianggap pemberontak. Resikonya, kita bisa dikucilkan dan tentunya ini bukan keadaan yang menyenangkan kan? Memang betul, cara kerja dan pola pikir lama tidak selamanya buruk. Namun jangan sampai kita jadi tidak bisa berpikir secara mandiri. Misalnya begini, manusia di masa lalu percaya kalau bumi adalah pusat dari segala alam semesta dan ternyata sains membuktikan sebaliknya. Astronom terkenal bernama Kopernikus menggunakan matematika untuk membuktikan bahwa bumi adalah bagian dari tata surya yang berputar mengelilingi matahari.
Kita mungkin perlu belajar kalau yang populer atau yang diyakini belum tentu benar. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Setelah serangan 9/11 di New York, banyak orang takut dan menghindari pergi ke New York. Tapi penulis justru melakukan hal sebaliknya. Dia merasa kalau itu adalah waktu yang tepat untuk jalan-jalan ke New York. Tiket penerbangannya murah, tingkat keamanan yang tinggi, dan karena sedang dalam kondisi permintaan yang rendah, maka hotel dan tiket hiburan di sana juga murah. Jadi, penulis dan keluarga justru mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, dan tentunya menghemat banyak uang karena tidak mengikuti pemikiran kebanyakan orang. Ada sebuah tips yang menarik. Tidak peduli apa tujuanmu atau industri tempat kamu bekerja, berpikir out of the box penting untuk perkembangan pribadi. Tapi hal ini memang tidak mudah, karena kita sudah menghabiskan 18 tahun hidup kita untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya, kita belajar untuk diam dan menghargai orang lain ketika mereka bicara. Kita belajar untuk tidak jadi orang sok tahu atau menunjukkan keahlian kita. Alhasil, mungkin saja kita seringkali tidak berani mengutarakan ide atau pencapaian yang kita miliki. Tentu saja penting tahu kapan harus diam, tapi penting juga tahu kapan harus bicara. Sederhananya, kita harus tahu kapan harus mengikuti arus dan kapan harus melawan status quo. Ketiga, bagaimana kamu ingin dikenang? Kita hidup di dunia tidaklah seorang diri. Kita bersama orang lain tinggal bersama di bumi ini. Ketika seseorang sukses, mungkin awalnya terlihat egois karena sukses itu untuk dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, sukses tidak akan bermakna ketika tidak dibagikan kepada orang lain. Ada sebuah kisah menarik dari Alfred Nobel. Suatu hari ketika dirinya sedang membaca koran di pagi hari, dirinya terkejut melihat ada artikel obituari mengenai dirinya di sana. Namun dia sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan. Ada salah tulis dari wartawan. Di artikel itu ditulis kalau Alfred meninggal, padahal yang meninggal adalah saudara laki-lakinya. Obituarinya berfokus pada kehidupan profesional Alfred dan menjelaskan bagaimana dia menciptakan dinamit, sebuah ciptaan yang pada akhirnya bertanggung jawab atas kematian begitu banyak orang. Artikel itu membuat Alfred sangat sedih, membayangkan ketika dirinya meninggal, maka yang diingat hanyalah ciptaannya yang membawa petaka. Alfred lalu memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya berkontribusi positif pada dunia dan kedamaian. Pada tahun 1895, Alfred Nobel menandatangani surat wasiat yang menjelaskan kalau dirinya akan mendonasikan porsi terbesar dari kekayaannya untuk serangkaian hadiah di bidang fisika, kimia, fisiologi atau kedokteran, sastra, dan perdamaian. Inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai hadiah Nobel. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.